Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Setiap malam sebelum tidur, ia melakukan satu kebiasaan yang tanpa sadar menggerogoti hatinya, yaitu membuka media sosial. Ia melihat teman-temannya sudah sukses. Ada yang bisnisnya berkembang pesat, ada yang bekerja di perusahaan besar dengan jabatan yang bagus, ada yang hidupnya terlihat rapi, mapan, dan sempurna. Foto-foto itu penuh senyum, penuh pencapaian, penuh kemenangan. Sementara Arga, pekerjaan serabutan dan belum jelas arah tujuan hidupnya. Umurnya hampir 30 tahun, tabungannya belum banyak, mimpinya masih terasa jauh. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Suatu malam, setelah menutup ponselnya dengan perasaan berat, ia berbisik pelan, "Kenapa hidupku begini, tertinggal dengan orang-orang?" Pertanyaan itu tidak pernah terjawab olehnya, tapi selalu menggema keras di pikirannya. Keesokan hari, Arga berjalan tanpa tujuan. Langkahnya membawanya ke sebuah bengkel kayu tua di dekat rumahnya. Di sana, seorang tukang kayu tua sedang mengukir sebuah kursi. Tangannya bergerak pelan, sangat pelan. Serpihan kayu jatuh sedikit demi sedikit. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Arga memperhatikan cukup lama, lalu bertanya, "Pak, kenapa Bapak tidak bekerja lebih cepat saja? Bukankah kalau cepat, kursinya bisa selesai lebih cepat juga?" Tukang kayu itu berhenti sejenak. Ia tersenyum. "Kalau aku terburu-buru, kursi ini bisa retak." Ia mengusap permukaan kayu itu dengan hati-hati. Kayu yang baik butuh waktu untuk dibentuk. Kalau dipaksa, seratnya rusak. Kalau ditekan terlalu keras, dia patah. Arga pun terdiam. Tukang kayu itu menatapnya, seolah tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertanyaan tentang kursi. Tukang kayu itu pun kembali berkata, "Begitu juga manusia," lanjutnya pelan. "Kalau kamu ingin kuat, kamu harus mau dibentuk perlahan. Tidak semua proses itu cepat, tapi yang cepat belum tentu kuat." Angin sore berhembus lembut, suasana terasa hening. "Orang lain mungkin sudah sampai duluan," kata si tukang kayu. "Tapi kalau kamu terus membentuk dirimu dengan sabar, suatu hari kamu tidak hanya sampai, kamu juga akan kuat." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam jiwa Arga lebih dalam dari yang ia duga. Keesokan harinya, Arga terbangun di pagi hari. Ia termenung perkataan si tukang kayu. Kemudian ia melanjutkan harinya dengan tetap bekerja serabutan, tapi mulai memikirkan apa lagi yang harus ia lakukan agar bisa berkembang. Beberapa hari kemudian Arga mencoba keberuntungannya dengan berjualan di pinggir jalan dengan modal seadanya. Tetapi dagangannya masih sepi, belum banyak pendapatan hari itu. Bedanya hanya satu, ia tidak lagi merasa sedang kalah. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencananya, ia mengingat kursi kayu itu, bahwa yang sedang terjadi bukanlah kegagalan, melainkan pembentukan. Ia mulai fokus pada hal-hal kecil, memperbaiki caranya berbicara, belajar satu keterampilan baru, memperbaiki caranya mengatur uang, dan mengurangi kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Di hari-hari yang ia lalui tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu perjuangannya, tapi di dalam jiwanya ada suatu perubahan. Ia lebih tenang, lebih sabar, lebih kuat menghadapi penolakan. Waktu berjalan terus. 1 tahun, 2 tahun, hidup Arga tidak tiba-tiba meledak dengan kesuksesan besar. Tapi kesempatan mulai datang, karena kini, ketika peluang itu muncul, Arga sudah siap. Ia tidak lagi rapuh seperti dulu. Ia tidak lagi mudah goyah, tidak peduli pencapaian orang lain. Setelah beberapa tahun berusaha, kini usaha Arga mulai ada perkembangan. Ia sudah dapat membangun toko, belum besar tapi sudah cukup membiayai kehidupannya. Orang-orang mungkin melihat hasilnya dan berkata kepada Arga, "Beruntungnya kamu." Arga hanya terdiam dengan senyum tipis. Mereka tidak melihat malam-malam penuh keraguan, tidak melihat proses panjang yang sunyi, tidak melihat air mata yang disembunyikan. Seperti kursi kayu yang indah itu, orang hanya melihat hasil akhirnya, bukan goresan demi goresan yang membentuknya. Jika hari ini kamu merasa lambat, mungkin kamu bukan lambat, mungkin kamu sedang dibentuk. Jika hidupmu terasa tertinggal, mungkin kamu sedang diperkuat di bagian yang tidak terlihat. Ingatlah ini, lebih baik tumbuh pelan dan kokoh, daripada cepat tapi mudah retak. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling kuat. Dan tanpa kamu sadari, selama ini, kamu sedang menjadi kuat. Jika kamu senang dengan konten seperti ini, tinggalkan jejak di komentar untuk saling menguatkan.